Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Siwindu, jumpa lagi bersama Siwindu Podcast. Kali ini kita kembali untuk kedua kalinya kita akan berbincang soal kebakaran yang sekarang lagi marak terjadi di Kabupaten Kuningan. Dan ini ternyata sangat membutuhkan energi yang luar biasa dari para petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Kuningan. Seperti yang kita ketahui dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Damkar, banyak sekali kejadian-kejadian kebakaran baik lahan, rumah dan lain sebagainya yang dilaporkan ke tim Damkar Kabupaten Kuningan. Nah, Sobat Siwindu, kali ini saya berada di ruangan Kepala UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Kuningan. Seperti biasa, kita akan berbincang dengan komandan dari Damkar Kabupaten Kuningan. Tak lain adalah Bapak MH Kadapi Mukti. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat, Om? Alhamdulillah. Sehat. Harus tetap sehat, Pak. Oh iya, harus tetap sehat karena walaupun di tengah situasi panas ya, maksudnya panas api gitu ya. Tapi hati tetap dingin ya. Hati tetap dingin ya. Ya, Sobat Siwindu, seperti diketahui tadi saya sampaikan saat ini sudah sedang marak terjadi insiden kebakaran. Baru-baru ini seperti di beberapa lokasi ya, Pak Kadapi, ada lahan yang cukup luas terbakar, kemudian petugas juga berjibaku turun ke lapangan untuk berupaya keras memadamkan api di titik-titik itu. Kemudian yang cukup menghebohkan yang kebakaran 4 rumah ya di Kelurahan Ciporong itu juga sangat memprihatinkan dan korbannya hampir seluruhnya hangus ya. Siap. Itu hanya 2 rumah. Oh, 2 rumah yang iya, duanya itu hanya plafon, Pak. Alhamdulillah bisa diselamatkan. Oke, siap. Nah, saya lihat nih Pak Kadapi, perjuangan teman-teman kita para petugas damkar di lapangan cukup luar biasa di tengah bahkan sampai sempat dibully, oh pemadam telat datang dan lain sebagainya. Kita sebelum ke situasi lapangan pengen tahu nih, menghadapi hal-hal seperti itu bagaimana nih Pak Kadapi? Ya, sebetulnya buat kami ya itu salah satu tantangan sosial. Ya, memang yang ya mau tidak mau, suka tidak suka, makanya sejak dari awal secara pribadi itu adalah suatu anugerah ya, dan buat kami ya tantangan supaya memang betul-betul kita diberikan kesabaran. Betul. Tapi sesabar-sabarnya juga manusia kan ada ambang batasnya. Selama memang mereka ini hanya mengatakan berupa ucapan ya kita abaikan lah. Jangan sampai ada persoalan-persoalan menyentuh fisik, harga diri, ya itu lain cerita lah, beda persoalannya. Jadi resiko di lapangan, tapi ya kita anggap itu satu tantangan kan. Justru dengan adanya warga masyarakat menganggap bahwa damkar ini telat dan segala macam, pertanyaan saya hanya satu, Kang. Nah, yang mengatakan itu dia ikut nggak nelfon ke damkar, karena kita kan nggak tahu ada kejadian di mana tanpa laporan dan sebagainya kan. Sebisa mungkin kalau terjadi kebakaran ya pasti kita lari lah, lari ke tempat TKP dengan sangat maksimal gitu. Oke, siap. Nah, kita masuk nih ke poin inti. Siap. Belakangan ini tadi saya sebutkan marak terjadi kebakaran, sepertinya rentang waktunya cukup berdekatan gitu. Betul. Tidak seperti biasanya. Ini faktor apa sih yang ditemukan di lapangan sehingga ini sering terjadi kebakaran-kebakaran di wilayah Kuningan sehingga petugas pun agak kerepotan nih kelihatannya nih. Gimana nih Pak Kadapi? Baik Pak Momo, terima kasih. Pertama yang harus kita ketahui bahwa kejadian kebakaran itu bukan hanya di wilayah Kabupaten Kuningan, tapi memang karena merata hampir di seluruh Indonesia. Betul. Bahkan di luar negeri pun kayak di Amerika, kemudian di Texas dan beberapa wilayah di Asia juga ini terjadi kebakaran. Faktor pertamanya memang karena cuaca yang ekstrim gitu. Cuacanya yang memang tidak bisa diprediksikan. Betul.
Itu yang pertama. Keduanya ya akibat daripada ulah orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Ada juga ya? Ada juga, banyak. Seperti yang sering kami temukan, contoh misalkan nih Pak, di satu wilayah katakanlah hari ini terjadi kebakaran. Betul. Nah, di wilayah itu kita padamkan. Nah, di wilayah itu juga terdapat beberapa tanaman kayu seberang lah, seperti jati, kemudian dan sebagainya. Nah, ketika kita berdiskusi dengan warga setempat di situ, Pak, katanya ini sudah jadi budaya sebetulnya membakar lahan untuk dapat membuat kayu ini lebih kuat dan kokoh. Lah, kita berikan edukasi kepada mereka, Pak, dengan cara apapun membakar lahan itu sudah melanggar undang-undang. Nah, setelah dikatakan demikian, besoknya kejadian lagi, tempatnya sama. Ya, artinya di situ ada satu rangkaian benang merah, memang ada tradisi yang memang dilakukan oleh katakanlah petani kayu, entah apapun itu namanya, itu tidak boleh dicontoh, Pak. Tidak boleh dicontoh, dan ini sangat merugikan sekali. Gitu. Ya, artinya oknum-oknum tersebut seharusnya bisa diantisipasi mungkin. Siap, betul. Atau betul. Kan itu jelas pelanggaran kalau memang Siap, betul itu terjadi gitu ya. Betul. Nah, selama ini bulan apa berarti September. Atau tentang Agustus sampai September ini sudah berapa kejadian yang ditangani oleh Damkar itu? Berarti kalau kita runut sekitar kurang lebih 50 hari ya. 50 hari dari bulan Agustus sampai sekarang September tanggal 13 kurang lebih 50 hari. Itu hampir 60 kasus, Pak. Hampir 60 kasus, 70 kasus kebakaran itu. 70 lahan dan hutan. Lahan dan hutan yang memang ditangani langsung oleh Damkar. Tentunya dalam hal ini Damkar tidak sendiri, Pak. Ada unsur pihak kepolisian, ada unsur pihak TNI, aparat desa, kecamatan, dan sebagainya. Nah, kami masih bersyukur bahwa di Kabupaten Kuningan ini ada tradisi budaya gotong royongnya, dan komunikasi di antar stakeholder ini berjalan dengan baik. Cuman memang itu tadi, Pak Mumu, kami mendoronglah upaya, bila perlu tindakan represif, bila perlu nih Pak, bila perlu, selama memang itu tidak melanggar aturan, itu harus dilakukan, Pak. Terhadap yang diduga diduga pelaku pembakaran lahan ataupun hutan ataupun sampah, bahkan di lingkungan masyarakat, atau patut diduga bahkan itu seperti itu Pak. Harus sangat karena bukan apa-apa. Kendatipun kami lah salah satunya Damkar Kabupaten Kuningan, adalah kewajiban kami melaksanakan pemadaman, betul Pak. Tapi kalau ternyata kebakarannya ya lokasinya di situ, kemudian tempatnya di situ juga, dan berulang, ini ya kita juga sabar-sabarnya orang jengkel juga, Pak. Betul. Manusiawi ya. Manusiawi, betul, Pak. Ya, pasti semua orang melihat nih perjuangan para petugas pemadam kebakaran. Apalagi saya lihat di berbagai laporan, di video-video yang di-share di grup itu, komandannya bahkan nyaris turun langsung ke lapangan. Hampir semua, Pak, insya Allah, selama gitu sehat. Itu siap. Itu resiko-resikonya gimana nih Pak Kadapi di lapangan? Pertama, memang sudah kewajiban bahwa yang namanya apapun itu bentuknya ya Pak. Ya, saya kebetulan dipercaya menjadi kepala Damkar. Ya, buat kami kehadiran saya di situ minimal bisa membagi manajemen area untuk rekan-rekan kami atau anggota kami ini, tugasnya mempermudah. Satu, kedua sebagai garis komando, Pak. Ketiga, memberikan support buat mereka, Pak. Gitu. Karena bagaimanapun juga anggota kami ini juga butuh support, terutama ya yang dianggap oleh mereka orang tertua lah. Jadi kewajiban saya secara pribadi datang ke tempat itu untuk melakukan komunikasi dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat, utamanya karena resikonya ini, api ini kan panas, Pak Momo. Nah, kan di satu pemukiman penduduk, taruh kata rumah yang terbakar di tengah nih, Pak. Nah, kiri dan kanan ada rumah. Logika berpikir yang disemprot oleh air itu adalah api yang menyala. Berbeda dengan SOP kami, Pak. Ketika ada rumah yang terbakar posisinya di tengah dan itu sudah habis terbakar, kita membuat sekat bakar, kiri kanan kita basahi dulu, Pak. Nah, inilah yang menjadi salah satu potensi ketidakpahaman beberapa warga. Mungkin niat tujuannya membantu pemadam kebakaran, tapi SOP-nya tidak dipakai. Ya, kita basahi area kiri dan kanan supaya ketika api menyambar mengurangi panas, sehingga bahan-bahan yang mudah terbakar itu dingin gitu loh, Pak. Baru setelah itu di tengah
airnya kita arahkan ke tengah. Nah ini kadang-kadang jadi salah satu potensi juga, Betul, Pak. betul. Nah di situ dibutuhkan komunikasi antar stakeholder atau pimpinan yang ada di lapangan, baik saya sebagai kepala damkar ataupun kapolsek ataupun danramil yang di lapangan. Jadi nanti tugas kami memadamkan, aparat kepolisian mengamankan area bersama-sama dengan TNI dan pihak unsur. Oke. Jadi kita fokus. Siap. Pemukiman yang masuk gang-gang gitu ya, Baik. rumahnya kebakaran Siap. di gang itu, pola yang dilakukan oleh damkar sendiri ketika mendapati laporan itu apa yang Baik. dilakukannya? Pertama setelah kami menerima laporan dari TKP kebakaran, Ya. contoh misalkan aparat desa atau warga masyarakat, selain kami meminta bantuan foto dan video visualisasi saat terakhir, tujuannya apa? Kita menyesuaikan jenis dan jumlah personil yang harus diberangkatkan ke lapangan. Kedua, kami meminta kepada pelapor untuk bisa berkomunikasi dengan aparat desa. Tugasnya apa? Ada yang menjemput tim kami. Ya. Misalkan wilayahnya di pedalaman, katakanlah. Kita kan nggak tahu titik lokasinya di mana. Nah, setelah itu kita minta juga bantuan kepada aparat desa setempat mencari sumber air alternatif untuk menjaga. Nah, ketika ternyata memang ini tidak bisa dimasuki oleh kendaraan damkar, kita punya selang bisa sampai 250 sampai 300 meter. Yang paling panjang. Yang paling panjang itu dalam satu run di situ. Nah, nanti di situ kolaborasi, ada yang mencari sumber air, Ya. ada yang sterilisasi area dan lain sebagainya. Oh ini sepertinya sudah dijelaskan di podcast sebelumnya ya yang ini. Sudah Pak, sudah. Ya termasuk kita juga punya grup damkar Kuningan komunikasinya. Ya ini hitung-hitung mengingatkan lah Siap. Sobat Ciwindu ya. Siap. Kita mengingatkan semua pihak untuk terutama masyarakat untuk berhati-hati berarti ya. Betul. Untuk mengantisipasi potensi-potensi yang kira-kira bisa menimbulkan terjadinya Bahaya kebakaran kebakaran. gitu ya. Ya. Terutama di pemukiman padat penduduk lah gitu ya. Betul Pak, betul. Nah, berikutnya begini Pak Kadapi. Siap. Saya lihat ini kan kejadian kebakaran belakangan ini marak nih. Siap. Ada penambahan personil nggak nih Pak Kadapi? Siap. Personil petugas lapangan gitu kan. Baik. Pasti kerepotan banget ini. Baik, betul. Alhamdulillah untuk pengadaan pegawai 2022 kemarin kita dapat kuota tambahan 32 orang. 32 Dari orang. pemerintah Kabupaten Kuningan dalam hal ini melalui Bupati Kuningan, Bapak Haji Aceh Purnama, Wakil Bupatinya Pak Rido dan Pak Sekretaris Daerah tentunya hal ini, Ya. Pak Dr. Dian Rahmat Januar. Kami sangat berterima kasih dan keberadaan anggota yang baru ini sangat membantu sekali untuk melaksanakan SOP pemadaman. Nah, akhirnya nanti kita sistemnya dibagi sehingga kita juga tidak boleh egois, Pak. Anggota kita juga butuh hak untuk istirahat. Betul. Makanya ya untuk masalah kebakaran ini tidak hanya damkar, tidak hanya BPBD, tidak hanya TNI, tidak hanya Polri, umumnya pemerintah daerah ini wajib masyarakat juga membantu, Pak. Betul. Wajib. Sebetulnya sederhana Pak Mumu ya. Kalau boleh dikatakan kalau tidak mau ada kebakaran, pertama menghindari kebakaran di lingkungan pemukiman penduduk. Desa dalam hal ini harus mampu dan mau wajib ini menyediakan alat proteksi kebakaran minimalnya APAR. Ya. Jadi kalau di satu desa itu ada 5 blok, katakanlah Pahing, Puhun dan seterusnya, alokasikan Pak dari anggaran dana desa, beli APAR, simpen satu di RT sebagai aset desa yang dititipkan. Api itu kan pasti munculnya sebelum besar kan kecil dulu tuh, ya enggak? Nah, daripada ribut segala macam bisa menggunakan APAR disemprot. Minimalnya itu dulu. Atau per kampung atau per blok satu lah. Atau blok satu lah Pak. Kalau merasa anggarannya cukup enggak nih, ya sudah lah, per kampung satu ya. Ini loh Pak, kalau berbicara anggaran, Pak, kalau kita mau buka-bukaan, anggaran damkar Kuningan pun sangat kecil. Tapi kenapa kita bisa menyiasati satu kabupaten loh Pak ini? Betul. Yang kita tanggung 52 orang satu kabupaten, udah nggak masuk logika Pak, gimana juga ceritanya. Tapi karena komunikasi yang baik dengan beberapa stakeholder, termasuk rekan-rekan media, ya kami sangat terbantu untuk mempermudah komunikasi dan ilustrasi kejadian di lapangan itu sangat mudah. Oke, Pak Kadapi, luar biasa ya Sobat Ciwindu, perjuangan rekan-rekan di damkar ya. Siapa? Jadi saya kenal dengan Pak Kadapi ini sudah lama, sehingga saya ketika melihat kejadian-kejadian yang beruntun ini, kebakaran yang beruntun ini, saya di benak saya, wah ini
patut ngobrol lagi nih dengan beliau gitu ya. Siap. Dan ini sebagai apa ya? Ya mengingatkan lah sekali Untuk lagi sosialisasi lah, Pak. kepada kita semua, pada masyarakat untuk bersiaga, apalagi cuaca yang cukup luar biasa ekstrim ini ya. Apa sih namanya kemarin tuh El Nino ya? Betul. Prediksi kan cukup panjang juga. Siap. Kita bisa merasakan bagaimana terpaan angin yang begitu kencang, apalagi kalau malam itu yang Siap. ketika ada percikan api, potensinya sangat besar sekali ya Pak Kadapi ya. Betul. Nah terakhir nih Pak Kadapi, himbauan atau peringatan untuk kita semua, untuk masyarakat seperti apa untuk antisipasi kebakaran ini? Sangat sederhana sekali Pak. Untuk mengantisipasi kebakaran sangat sederhana. Ya. Pertama, lepaskan dulu ego sektoral. Ya. Menurut kami. Kedua, mari kita duduk bersama, berembuk bersama untuk membuat tim penanggulangan kebakaran, mau itu lahan, hutan ataupun pemukiman. Ya. Tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tapi dari hulu sampai ke hilir, Pak, sampai ke desa artinya. Itu sudah dibuat, tim itu sudah dibuat, Pak. Ya. Cuman konteksnya, tim ini kadang-kadang mau bergerak, tapi kesulitan juga alat pendukungnya. Contoh, ada kebakaran rumah, mereka mau, tapi mereka juga harus memperhatikan keselamatan. Betul. Ini alat keselamatan mereka di desa juga harus diadakan. Yang pertama. Kedua, segera dibuatkan surat keputusan tim reaksi cepat penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Ini dengan segera harus wajib ini, Pak. Kita sudah menyampaikan kepada mitra kerja kami, rekan kerja kami, yaitu BPBD Kuningan, sebetulnya ya posisi damkar ini adalah BKO pasukan, cadangan untuk lahan dan hutan Pak ini. Karena SOP kami ini sebenarnya adalah penanganan kebakaran pemukiman penduduk dan objek vital serta area publik. Betul. Tapi ketika ada aduan masyarakat, ya wajib juga kita datang. Itu satu. Kedua, harus ada tindakan hukum yang terstruktur. Kemudian bila perlu represif, bila perlu ya, bila perlu, karena memang ini alam ya, alam yang memang sangat rusak akibat dari kebakaran ini. Karena api ini tidak bisa diatur dalam kondisi apapun. Yang selanjutnya juga kepada para pemilik usaha dan lain sebagainya, mari kita sama-sama sadar, selain Bapak memang berinvestasi, punya tujuan mulia, ya alat-alat keselamatan untuk dari bahaya kebakaran juga harus ditempuh. Betul. Karena kita juga melihat bahwa belum banyak yang sadar. Para pengusaha ini rata-rata entah mungkin ketidaktahuan atau bagaimana, banyak area-area publik itu di situ minim proteksi kebakaran. Padahal dari kami juga sudah melakukan sosialisasi dari A sampai Z, sudah saya sampaikan bahwa hal ini sangat penting sekali. Dan yang terakhir mungkin patroli skala besar Pak, mulai dari saat ini sampai ke depan harus dilakukan. Ini sudah tidak main-main lagi Pak, tatarannya sudah tidak main-main lagi. Kita harus lawan siapapun orang yang akan mencoba merusak tatanan sistem kehidupan, khususnya di Kabupaten Kuningan. Ini tanggung jawab kita bersama. Kita harus lawan, apapun itu bentuknya, apapun itu bentuk konsekuensinya. Peduli amat orang mau bilang itu pansos kayak atau apa, yang penting kita harus selamatkan. Penilaian itu di akhir, setelah semuanya tercapai. Yang penting action aja ya. Penting action dulu, Pak. Seperti itu. Siap, Pak Kadapi, luar biasa nih penjelasan dari Pak Kadapi. Masih muda, energik, tapi sudah memiliki tugas yang begitu berat menurut saya. Berhadapannya dengan api. Ya. Siap, Pak. Siap. Apalagi situasi sekarang tidak hanya api yang benar-benar api, suhu politik pun seperti api sekarang warnanya ya, Pak. No comment itu. Ya, mudah-mudahan bisa terpadamkan, bisa-bisa ya suhu politik juga bisa dipadamkan oleh petugas damkar. Oke, Sobat Siwindu, itu yang obrolan cukup singkat sebenarnya dengan beliau, dengan Pak Kadapi. Poin yang tadi disampaikan oleh Pak Kadapi, kita harus bersama-sama bergandengan tangan untuk ini bukan hanya tugas damkar sebenarnya. Ini tugas kita semua, tugas kita bersama untuk mengantisipasi bahaya kebakaran gitu. Apalagi di tengah cuaca yang cukup ekstrim ini. Begitu Sobat Siwindu, mohon maaf bila banyak kekurangan. Jangan lupa like, subscribe,
comment and share podcast Siwindu atau channel YouTube Siwindu Media. Boleh saya tambahin sedikit, Pak? Oh, boleh. Silakan. Closing statement ya, Pak ya. Oke. Closing statement. Ini hanya pesan saja. Oke. Karena kami punya sedikit kekhawatiran, gitu ya, Pak. Tapi mudah-mudahan ini hanya salah feeling saja. Saya amanat dan pesan kepada pemilik area objek vital segera lakukan patroli dengan skala penuh, Pak. Saya khawatir, mudah-mudahan kekhawatiran saya ini salah, ya Pak ya. Tidak bermaksud untuk menimbulkan kegaduhan, tidak, tapi untuk kesiapsiagaan. Lakukan pengawasan di area-area publik dan area-area vital. Mulai dari saat ini sampai ke depan. Itu saja, Pak. Mungkin. Boleh nih. Contohnya apa tuh? Kuningan. Ya, mungkin pasar baru, pom bensin, yang berdekatan dengan lahan lah. Itu mohon untuk dirapatkan barisannya, Pak. Dan membina hubungan baik dengan pihak kepolisian, TNI, dan pihak aparat pemerintahan desa untuk meningkatkan kewaspadaan. Oke. Sobat Siwindu, itulah pesan atau ya pesan dari Komandan Damkar Kuningan. Mudah-mudahan bisa didengar oleh pihak-pihak terkait dan poinnya semua bergandengan tangan untuk bersama-sama mengantisipasi potensi kebakaran. Demikian, jangan lupa subscribe, like, comment, and share Siwindu Media. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak Kadapi. Siap.